Halo guys, kembali lagi bertemu dengan L Movie Rangers. Kali ini aku bakal menceritakan salah satu film Korea Selatan yang berjudul Gangnam Zombie. Gangnam Zombie berkisah tentang peristiwa mengerikan yang dialami penduduk Gangnam, pusat kota di Seoul, Korea Selatan. Secara jelas, film ini menggambarkan perjuangan orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah serangan zombie. Di awal film kita diperlihatkan oleh dua orang pemuda yang kini tengah dikejar oleh segerombolan zombie, yaitu Yoon Suk yang diperankan oleh Ji Il Jo. Yoon Suk memiliki karakter yang tidak tahan dengan ketidakadilan dan bercita-cita menjadi atlet taekwondo nasional. Di sisi lain, ada Mi Jong yang diperankan oleh Jion. Mi Jong memiliki karakter pemberani yang berjuang untuk bertahan hidup dari serangan zombie. Keduanya harus berjuang untuk bertahan hidup dari para zombie dan mencari jalan keluar bersama-sama. Wabah virus zombie ini bermula dari dua orang pria yang membongkar muatan kontainer dari Cina di sebuah dermaga Gangnam. Ketika akan mengambil hasil curian, salah satu dari pria yang bertubuh besar tergigit seekor kucing di dalam kontainer. Dari situ, virus yang ada pada kucing tadi mulai menyebar dalam tubuh pria tersebut yang membuatnya hilang kesadaran. Merasa ada yang tidak beres, temannya pun menghampiri pria yang terkena gigitan kucing tadi. Namun ia pun ikut tergigit dan terjatuh ke air. Keesokan harinya, pria yang terjatuh ke air semalam rupanya hanyut ke sungai dekat kota. Dan ia pun bangkit lalu berjalan menuju pusat kota Gangnam. Yoon Suk terbangun dengan suara berita di televisi yang mengabarkan virus penyakit telah menyebar luas kemana-mana. Ia kemudian bersiap untuk segera pergi untuk berangkat bekerja. Di samping itu, pria yang terkena virus dari kucing itu kini telah kehilangan kesadarannya dan sedang menyantap daging mentah di depan sebuah toko daging, dan menjadi pusat perhatian banyak orang. Namun ketika ia akan ditangkap, ia melarikan diri dengan membawa daging yang ada di tangannya itu. Yoon Suk yang kini sedang berjalan menuju kantor tempat ia bekerja, ditelepon oleh ibunya dan memintanya untuk pulang untuk mencari pekerjaan di kampung halamannya saja. Karena virus telah menyebar luas di mana-mana, dan sebaiknya Yoon Suk tetap tinggal di rumah bersama ibunya. Namun Yoon Suk menolak karena setiap orang juga berkeinginan untuk bekerja di kota Seoul ini. Ketika sedang berbincang dengan sang ibu di telepon, ia tidak sengaja ditabrak oleh zombie pertama dan menyebabkan HP Yoon Suk rusak. Yoon Suk merasa kesal dan memintanya untuk bertanggung jawab. Namun perhatian Yoon Suk teralihkan dengan keributan di seberang sana, di mana di sana terlihat Min Jong yang kini sedang membela dua gadis yang telah dikelabui oleh dua orang pria. Zombie pertama itu pun berhasil melarikan diri. Ketika Min Jong hendak diserang, Yoon Suk segera menghampirinya dan melerai mereka, di mana salah satu pria tersebut akan menyakiti Min Jong. Yoon Suk mencoba mencairkan suasana agar keadaan bisa terkendali. Namun sayangnya pria itu memilih menyelesaikan dengan kekerasan, sehingga membuat Yoon Suk melawan dengan jurus taekwondonya, dan Yoon Suk berhasil membuat dua pria itu pergi. Yoon Suk dan Min Jong pun pergi menuju kantor tempat mereka bekerja. Setelah sampai di gedung, Yoon Suk mengajak Min Jong pergi menonton konser setelah mereka pulang kerja. Namun Min Jong menolak karena ingin menikmati malam tahun Natal sendirian. Setelah itu Yoon Suk dihampiri oleh wanita paruh baya, yaitu pemilik gedung tersebut, dan meminta uang tagihan sewaan gedung. Namun Yoon Suk mengatakan bahwa itu hutang bosnya dan menyuruh mereka untuk menagih bosnya saja, karena Yoon Suk belum mendapat gaji dari si bos.
Wanita itu pun mengancam kalau 3 bulan masih menunggak, mereka terpaksa harus pindah dari gedung tersebut. Ketika hendak masuk ke dalam ruangan, Yoon-suk diserang Dae-yong yang berpura-pura sebagai zombie. Akan tetapi Yoon-suk yang kaget spontan mengeluarkan jurus taekwondonya dan membuat Dae-yong pingsan. Ternyata itu rencana si bos untuk membuat sebuah konten. Kemudian terlihat Min-jong yang sedang mengedit rekaman yang diambil oleh si bos. Si bos bahkan merangkul Min-jong dan memegang tangan Min-jong. Hal tersebut tidak disukai oleh Yoon-suk. Yoon-suk mengacaukan aksi mesum si bos tersebut dengan alasan rapat saluran YouTube yang kini bagian dari bisnis yang sedang mereka jalankan. Di lain tempat, zombie pertama kembali membuat masalah. Ia menghalangi Paman Galon yang akan menuju gedung kerja milik wanita parubaya tadi. Paman Galon hampir marah kini mengacuhkan si zombie pertama dan membiarkan zombie itu berjalan masuk menuju ke arah gedung. Yoon-suk meminta Min-jong untuk melawan bahkan mengajarinya bela diri agar si bos tidak bisa macam-macam lagi kepada Min-jong. Namun dengan berat hati, Min-jong tidak ingin melawan dikarenakan ia sangat membutuhkan pekerjaan ini, karena bagi dia ini adalah awal dari sebuah pengalamannya bekerja. Tak lama bosnya menelpon dan menyuruh mereka untuk ke ruangan segera. Dan ternyata berita rekaman paman zombie telah menyebar luas di publik. Scene beralih ketika Paman Galon telah mengantarkan pesanan air ke dalam gedung dan hendak pergi. Ia tiba-tiba diserang oleh zombie pertama dan menggigit Paman Galon. Hal itu membuat Paman Galon terpapar virus secara langsung dan berubah menjadi zombie sepenuhnya. Melihat kondisi gedungnya, wanita pemilik gedung tersebut langsung menyuruh petugas untuk menutup pintu keluar. Namun tak lama ia pun dikejar oleh zombie pertama yang sebelumnya telah menewaskan salah satu bodyguardnya. Dan demi keselamatan wanita itu, bodyguard yang satu pun mencegah agar wanita itu tidak terluka. Mereka pun berhasil kabur namun dengan bekas gigitan di tangan si bodyguard. Si bos mesum itu pun kembali melakukan aksinya kepada Min-jong. Namun hal tersebut gagal karena kedatangan wanita pemilik gedung tersebut yang kini datang untuk meminta tolong. Dia meminta tolong kepada si bos untuk menangkap monster yang menyebabkan kekacauan di kantornya itu. Dengan imbalan semua hutang si bos lunas. Si bos pun langsung menyetujuinya karena hanya dengan itu ia bisa membayar hutang-hutangnya dan memanfaatkan momen tersebut untuk membuat konten YouTube. Ketika mereka akan melancarkan aksinya, mereka semua menyaksikan secara langsung wabah zombie yang telah menyebar luas di gedung itu. Dan ketika hendak merekam, salah satu zombie yang berada di dekat pintu dengan cepat ingin menerobos menyerang mereka. Tapi untung saja Yoon-suk dengan cepat melakukan perlawanan dan menutup kembali pintu itu, dan segera menyuruh yang lain untuk menyelamatkan diri. Min-jong yang berinisiatif untuk menelepon polisi dicegah oleh wanita pemilik gedung. Dan keributan terjadi karena si bos juga hanya mementingkan kontennya saja. Yoon-suk melerai mereka karena ada sebuah keganjalan dan firasat Yoon-suk benar. Dari seberang sana, zombie pertama muncul dan berlari siap untuk menerkam mereka. Dengan terpaksa Yoon-suk melawan zombie itu. Namun sayangnya ketika Yoon-suk lengah, zombie itu pun akan menyerang mereka. Dengan keegoisan si bos, ia mendorong Dae-yong dan menjadikan ia sebagai tumbal agar ia bisa pergi menyelamatkan dirinya dengan selamat. Mereka pun berhasil masuk ke ruangan dengan selamat, namun mereka harus kehilangan Dae-yong. Dan keributan pun terjadi karena si bos masih saja mementingkan kontennya daripada keselamatan rekan-rekan kerjanya. Dan setelah itu Min-jong kembali ingin menghubungi polisi lagi, tapi lagi-lagi dihentikan oleh wanita pemilik gedung. Dengan alasan nanti tidak ada yang ingin membeli gedungnya, dan ketika sedang marah, tiba-tiba bodyguard yang telah terjangkit pun
berubah menjadi zombie dan langsung menggigit wanita itu. Situasi semakin menegangkan ketika Yoon-suk melawan zombie security itu. Dan si bos keluar dari ruangan tersebut bersama Min Jong. Dan dari depan sana salah satu zombie datang berlari menghampiri mereka. Dan si bos yang egois itu menjadikan Min Jong sebagai tamengnya. Untung saja Yoon-suk dengan cepat dapat menyelamatkan Min Jong, kecuali si bos. Singkat cerita, Yoon-suk dan Min Jong berhasil bersembunyi di sebuah gudang. Dan Min Jong yang kelelahan pun pingsan. Ketika Min Jong terbangun dari pingsannya, ia tidak melihat keberadaan Yoon-suk. Kemudian ia keluar mencarinya, namun ketika akan mencari Yoon-suk, bos yang telah menjadi zombie itu hendak menyerang Min Jong. Dan Min Jong pun terbangun dari mimpi buruknya, hingga membuat Yoon-suk yang di sampingnya ikut terbangun. Min Jong bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Dan Yoon-suk mulai menyusun rencana supaya mereka bisa menghubungi siapapun di luar gedung untuk meminta pertolongan. Rencana awal pun dilakukan. Yoon-suk mengalihkan perhatian para zombie dengan sebuah radio yang dapat memancing zombie-zombie tersebut datang dan mengalihkan perhatian mereka. Mereka berdua segera naik ke atas kantor untuk menghubungi orang luar. Yoon-suk dan Min Jong berhasil lolos dan akan segera menuju kantor. Tapi ketika mereka akan sampai, mereka dihadang oleh zombie Dayong, dan di samping itu juga Min Jong dikagetkan oleh zombie bosnya yang masih terobsesi memegang tangan Min Jong. Min Jong masih mengingat betul apa yang telah diajarkan Yoon-suk cara membela diri. Dan ilmu bela diri itu pun dipraktikkan kepada zombie boss dan menyelamatkan Yoon-suk yang masih berusaha menenangkan Dayong yang telah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Mereka pun sampai di ruangan dan segera mencari telepon untuk segera menghubungi orang luar. Namun sudah tidak ada yang berfungsi dan kesalahan terbesar mereka ialah lupa menutup pintu. Dan membuat zombie pertama masuk, Yoon-suk langsung menyadari hal tersebut lalu segera melawannya. Setelah zombie itu jatuh tak berdaya, mereka pun keluar dan menerobos para zombie lainnya dan menuju tangga darurat. Namun sayangnya mereka terkepung. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk melewati pintu yang ada di depan mereka yang terhubung ke parkiran mobil. Setelah berlari menuju mobil, Yoon-suk menyuruh Min Jong untuk berlindung di dalam mobil dan ia sendiri yang akan mengatasi zombie yang ada di sana. Namun tanpa sengaja Min Jong menekan radio di dalam mobil dan itu membuat para zombie mengerumuni sumber suara. Yoon-suk pun sadar akan suara bisa membuat perhatian zombie itu teralihkan dan ia pun membuat suara dengan tongkat baseballnya dan itu membuat para zombie langsung menyerang Yoon-suk. Untung saja dengan tepat waktu Min Jong keluar membawa tong asap yang dapat mengelabui para zombie. Dan hal tersebut mereka manfaatkan untuk kabur. Ketika akan menuju pintu keluar, lagi-lagi entah dari mana datangnya zombie pertama yang menghalangi mereka berdua. Yoon-suk yang sudah kewalahan terpaksa harus melawannya dan dibantu oleh Min Jong. Di sisi lain, zombie wanita pemilik gedung tersebut datang dengan tertatih di lantai dan menghampiri mereka tanpa mereka sadari. Setelah mereka berhasil melawan zombie pertama, Yoon-suk pun menyadari bahwa zombie wanita pemilik gedung itu hendak menggigit Min Jong. Namun Yoon-suk berhasil menyelamatkan Min Jong dan membuat ia yang terkena gigitan. Dan di sela-sela akhir hidupnya, Yoon-suk menyatakan perasaannya kepada Min Jong dan ia ingin sekali menonton konser bersama. Dan permintaan terakhirnya ia ingin memeluk Min Jong. Ketika hendak pergi, Yoon-suk merasa ada yang mengganjal pada kakinya. Dan benar saja gigi yang menggigitnya adalah gigi palsu dan ia sama sekali tidak kena gigitan dan itu membuat Yoon-suk merasa malu
dan segera membuka pintu keluar dan mengajak Minjong untuk keluar bersama-sama. Film pun berakhir dengan memperlihatkan zombie pertama yang paling kuat dan kebal bangkit kembali dan berjalan menuju pintu keluar. Pada film ini kita diperlihatkan dengan jelas asal-muasal virus zombie. Dan dengan ending yang menggantung ini, kita bisa simpulkan bahwa wabah virus zombie itu belum berakhir.